Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, di kesempatan kali ini gue ingin mencoba untuk mereview sebuah konsol game dari brandnya Sony, yaitu PlayStation 4 Pro. Yang mana PlayStation 4 Pro ini bukanlah yang terbaru ya, namun di sini masih di pertengahannya. Dan di sini adalah versi yang tertinggi, yaitu Pro. Dan untuk PS4 ini ada tiga jenis ya, yaitu PS4 Fat, PS4 Slim, dan PS4 Pro. Dan ini PS4 Pro ini khususnya di varian di 1 TB ya, atau 1 terabyte untuk harddisknya sendiri, tapi masih bisa menggunakan kaset ya. Dan ini adalah versi handnya ya, bukan versi yang ori. Bukan berarti versi hand ini versi yang bajakan atau PS-nya KW, namun ini adalah customisasi dari PS4 Pro-nya ya. Jadi di sini ada PS4 ori dan PS4 hand. Jadi kalau PS4 hand itu adalah yang PS yang sudah di custom, sedangkan PS4 ori adalah yang bisa dimainkan dengan game-game ori. Sedangkan PS4 Pro ini versi hand bisa digunakan untuk versi game-game bajakan. Jadi kalau untuk harga ya jelas lebih mahal versi hand ya, karena dia game bajakan itu udah pasti harganya lebih murah. Sedangkan untuk versi PS4 Pro yang ori itu harganya lebih murah, namun gamenya yang mahal. Jadi kebalikannya ya. Kalau kalian harus pilih yang mana, nanti kita simak bareng-bareng ya, apa saja sih kelebihan dari PS4 hand ini. Ini adalah versi 4 hand yang versi 11 ya. Oke, dan ini gue belinya bukan di toko online ya, tapi melainkan di toko fisik. Ini harganya di harga kisaran 4 jutaan, sedangkan PS4 Pro yang original itu harganya jauh pasti lebih murah ya, sekitar 3 jutaan. Kenapa? Karena gamenya mahal-mahal untuk PS4 original, sedangkan PS4 hand ini adalah PS4 yang sudah di custom untuk softwarenya supaya bisa bermain game-game bajakan. Seperti itu ya untuk pengenalan PS4 di dua kategori tadi. Ini warnanya warna black atau warna hitam, sorry kameranya gerak. Dan langsung aja kita buka untuk apa aja sih yang kita dapat di PS4 ini. Perlu diketahui juga untuk PS4 ini bukanlah PS yang terbaru ya, karena saat ini sudah ada PS5, dan PS5 itu dibagi 3 juga. Jadi 3 jenis, ada Fat, PS5 Fat, PS5 Slim, dan PS5 Pro. Dan PS5 Pro ini bakal launching di tahun 2024 bulan November bulan depan. Jadi bulan depan nanti PS5 Pro sudah diluncurkan ya. Dan itu harganya sekitar hampir 15 juta dengan gamenya. Jadi kalau belum sama game, udah pasti PS itu tidak termasuk game ya, tidak termasuk include dari game. Jadi kalau kita mau tambah game itu pasti harganya lebih mahal, di harga 1 juta hingga 1,5 juta ya untuk gamenya. Oke, kalau untuk versi hand ini gamenya murah ya, dari harga 25, 35 sampai 100 ribuan. Kalau untuk kasetnya itu 200 ribu sampai 500, 700 sampai 1 juta ya. Tapi kalau untuk PS5 udah pasti beda harganya, lebih mahal lagi. Oke, dan untuk PS4 Pro ini, kalau kalian mau milih PS4 Pro atau yang Slim, baiknya gua rekomendasiin untuk PS4 yang Pro ya. Kenapa sih? Karena grafisnya lebih tinggi dan sudah support dari 4K juga ya. Nanti kalau PS5 Pro yang akan launching ini dia udah support dari 8K ya, artinya 8K. Kalau yang biasa PS5 biasa itu baru 4K. Jadi harga udah pasti beda, jelas jauh banget. Kalau untuk pecinta game lebih baik ambil konsol ya ketimbang handphone sih tapi. Jadi untuk bermain online juga udah bisa. Cuma kalau hand ini nggak bisa main game secara online ya. Kenapa? Karena versi hand ini adalah versi yang sudah di custom. Jadi kalau misalnya kita aktifkan wifi-nya atau wifi-nya itu nanti bakal di-banned dari pihak Sony-nya sendiri ya, karena itu melanggar ya sebenarnya kalau
kita mengcustom versinya atau softwarenya. Jadi kalau original itu ya jelas gamenya mahal banget. Jadi nggak ada salahnya kalau kita pilih yang hand ini ya. Dalam kotak ini kita dapat, ini bukan STB ya, ini merupakan adalah dongle untuk pengaktifasian handnya nanti di hand 11. Ini adalah dongle, bukan STB ya, tapi kalau orang nyebutnya ini STB sih. Oke, langsung aja kita letakin. Lalu kita dapat apa lagi dari paketannya. Untuk kartu garansinya nggak ada ya, kita nggak dapat kartu garansi atau buku manual karena ini adalah versi refurbished ya. Karena kembali lagi ini versi bukan bisa dibilang PS4 ini bukanlah PS terbaru ya, karena sudah keluar di beberapa tahun yang lalu. Namun di sini sudah lebih ke refurbished, artinya barang yang gagal atau gagal produksi itu bakal diperbaiki lagi dari pabrikan lalu dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Itu artinya refurbished ya, seperti itu. Tapi kalau yang versi hand kita dapatnya 2 stick sekaligus, 2 stick controller yang sudah wireless pastinya. Lalu di sini ada kabel. Ya, ini kabel dari power ya, kabel power dari PS-nya sendiri. Oke, kita dapat kabel HDMI. Ya, kabel HDMI sekitar panjangnya 1 meteran ya. Ini 1 meteran. Lalu dapat lagi kabelan ya, kabelan untuk internet, tapi kita nggak gunakan untuk internet ya, untuk akses internet. Namun kabelan ini diperuntukkan untuk mengaktifasi dari handnya itu sendiri. Oke. Nah, ini terakhir ya, kita dapat adapter untuk pengaktifasian dari dongle-nya sendiri. Ini adalah adapter 12 volt. Jadi kita langsung colok dulu ke STB nya atau dongle hand nya. Oke, lanjut kita buka untuk si PS atau unit ya. Nah, ini produknya produk baru ya, bukan produk bekas, namun ini refurbished. Jadi kalau untuk mesinnya sama atau tidak dengan PS4 Pro yang original, itu sama bener ya. Untuk mesinnya semua sama, casingnya semua sama, dan ini semua ori ya dari pabrikan Sony-nya sendiri. Yang membedakan adalah softwarenya ya, softwarenya jauh lebih murah ya untuk game-game ya, sedangkan yang original itu game-gamenya lebih mahal. Jadi kalau ini kita bisa main game yang cloningan atau versi bajakan lah kasarnya ya. Seperti ini tampilan dari PS4 Pro nya ya, biasa aja sih, sama seperti PS4 yang slim, namun ini ukurannya lebih besar ya. Dan untuk tampilan simbolnya dari PlayStation-nya ya, simbolnya seperti ini, PS ya. Barangnya mulus dan ini masih segelan, bisa kita lihat untuk segelnya sendiri ya, segelnya keliling ya. Oke, segelnya keliling. Ini masih garansi juga, garansinya bukan garansi resmi Sony atau garansi internasional, tapi ini garansi toko ya, karena memang kita ngambilnya secara offline di toko dekat dari Bandar Lampung. Oke, mungkin sampai di sini aja review dari PS4 Pro versi hand yang gua beli dengan harga 4 jutaan. Kalau menurut kalian kemahalan, lebih baik ambil yang ori ya, tapi dengan catatan yang ori itu tidak bisa menggunakan game bajakan atau game cloningan, dan harganya sudah pasti mahal. Sedangkan PS4 yang hand ini kita bisa beli dengan harga murah ya, untuk gamenya dari harga 25, 35, 50, dan 100. Namun untuk kasetnya sendiri itu 200.000 ya, 200 sampai 500.000. Jadi yang limited edition itu kasetnya lebih mahal ya pastinya. Untuk pemasangannya nanti atau penginstalannya di sesi berikut video ya. Thank you.